Salam revival semuanya, amin. Saudara, pesan Tuhan buat kita semua untuk bulan ini adalah menjaga api tetap menyala. Ayo mari sama-sama kita katakan kepada diri kita sendiri, menjaga api tetap menyala. Amin. Jadi saya percaya Tuhan mau dalam hidup kita ini, kita ada api yang terus menyala buat Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma menyala, tapi saya percaya Tuhan mau semakin berkobar-kobar buat Tuhan. Nah, ayat utama kita bulan ini ada di Imamat 6 ayat 13. Imamat 6 ayat 13 itu berkata, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah, saudara, untuk sharing firman untuk minggu ini, saya mau kita baca sedikit ke belakang dari ayat ini, latar belakangnya, supaya tahu apa yang dimaksud. Jadi kita mau sama-sama baca sedikit untuk tahu latar belakang dari ayat utama kita bulan ini. Kita mulai baca dari Imamat 6, ayat yang ke-8. Ya, sudah siap? Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-8 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Itu yang pertama kali disebut harus dipelihara menyala. Kemudian ayat yang ke-10, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya, dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia baru mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian ayat yang ke-11, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang ada di mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Ini kedua kali ayat ini berkata harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Kemudian ayat 6:13 dikatakan sekali lagi harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi kita tadi udah baca sedikit ke belakang ya, latar belakang dari ayat utama kita. Dan kita tahu Pastor Yongki itu sering bilang, kalau di dalam Alkitab ada sesuatu yang diulang-ulang seperti ini, bahkan minggu lalu juga Pak Sutoyo Sigar juga udah berkata, kalau di dalam Alkitab firman Tuhan berkata diulang-ulang ini berarti ini adalah sesuatu yang penting. Nah, saudara, kita harus tahu kalau kita baca Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama itu kan semuanya emang secara fisikal. Artinya benar-benar itu harus dilakukan oleh para imam itu harus membawa benar-benar harus kasih korban gitu loh di hadapan Tuhan. Dan benar-benar para imam itu membawa hewan yang terbaik untuk dibawa kepada Tuhan, dikorbankan kepada Tuhan, menjadi korban yang harum buat Tuhan. Jadi banyak hal dalam Perjanjian Lama itu menjadi simbol untuk kita yang sekarang hidup di zaman Perjanjian Baru. Karena kan sekarang kita ini nggak perlu lagi bawa hewan, ya kan, nggak perlu bawa sapi, nggak perlu bawa kambing untuk jadi korban bakaran. Tetapi di dalam Perjanjian Baru dikatakan bawalah hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Jadi di dalam Perjanjian Baru yang jadi korban adalah hidup kita. Dan Tuhan mau dalam kehidupan kita itu ada api yang selalu menyala. Nah, saudara, api itu memegang banyak sekali peranan penting ya dalam kehidupan manusia sejak zaman dulu sampai sekarang, apalagi zaman dulu. Zaman dulu api itu digunakan untuk memasak. Kalau sekarang kan kita masak ada alternatif lain, bisa pakai elektrik. Tetapi kalau zaman dulu di mana
firman ini ditulis, api itu benar-benar suatu sumber yang sangat penting untuk masak, kemudian untuk penerangan, kemudian juga mungkin kalau winter untuk sumber kehangatan, ya kan. Jadi api itu suatu simbol yang penting yang nggak bisa dipisahkan dengan kita sebagai orang percaya. Karena kita kan waktu udah dipilih sama Tuhan, kita itu sebetulnya udah kan kita selalu firman Tuhan itu berkata kita itu menjadi terang, kita itu menjadi lilin, kita itu menjadi hati kita pelita. Jadi artinya waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu udah ada kasih api dalam kehidupan kita. Jadi penting banget simbol api ini. Pertama kita harus mengerti kenapa harus jaga api, karena simbol ini sangat penting karena kita sendiri adalah api itu. Kemudian yang kedua, api itu Tuhan sendiri juga kadang dilambangkan sebagai api, ya kan? Kita tahu pada saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di semak belukar, yang luar biasa semak belukarnya enggak terbakar, tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujud api. Jadi Tuhan juga dilambangkan sebagai api. Semaknya enggak terbakar, tapi dia menampakkan dirinya dalam wujud api kepada Musa. Kemudian kita juga tahu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam tiang api dan tiang awan. Jadi api juga melambangkan kehadiran Tuhan, api juga melambangkan karya Roh Kudus. Tapi juga api itu juga bisa melambangkan kebalikannya. Api juga bisa melambangkan kayak apa? Untuk penghukuman, untuk menghancurkan kalau Tuhan marah di zaman Perjanjian Lama dulu. Jadi artinya api yang harus kita jaga, yang Tuhan mau adalah api yang benar, api yang murni di hadapan Tuhan. Bukan api yang menghancurkan, bukan api yang kayak bisa menyulut kemarahan, api yang menyebabkan perpecah belahan, api yang menyulut emosi, atau hal-hal seperti itu. Tapi yang Tuhan mau yang kita jaga adalah api yang murni, yang menyala-nyala buat Tuhan. Nah, dalam Alkitab, tadi firman Tuhan yang kita udah baca, imamat itu kan harus dibilang harus terus-menerus memberikan korban buat Tuhan. Dikatakan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, harus ada terus korban yang ditaruh di atas api yang menyala, dan api itu nggak boleh dibiarkan padam. Tujuannya agar korban yang ada di atasnya itu terbakar sempurna, dan semuanya memang tujuannya buat Tuhan. Jadi emang caranya harus begitu. Bukan karena Tuhan itu iseng atau Tuhan itu jahat yang mau bikin ribet hidup para imam itu kan, yang bikin kayak repot para imam itu, bikin susah para imam itu. Udah mesti jaga api itu menyalanya dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, 24 jam sehari harus dijaga. Jadi itu kan artinya buat kita apa sekarang. Jadi menjaga api itu menyala dalam hidup kita, supaya kita dalam hidup sehari-hari melatih untuk bisa lebih fokus lagi kepada Tuhan, supaya kita lebih memberikan perhatian kita lagi kepada Tuhan. Jadi apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan sehari-hari, kita harus melatih agar pandangan dan fokus kita tertuju kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Imamat itu juga kita baca, itu Tuhan itu kan sedang melatih para imam, selain memperhatikan korbannya, juga harus memperhatikan apinya. Karena kalau apinya udah mulai padam, dikatakan harus cari lagi kayu yang baru supaya api itu tetap menyala. Nah, Tuhan pada waktu itu sedang melatih agar orang Israel dan para imam pada waktu itu untuk selalu fokus dan juga memberikan waktu-waktunya senantiasa kepada Tuhan. Nah, saudara, pesan yang sama hari ini Tuhan mau sampaikan pada kita semua, agar kalau kita mau menjaga api itu tetap menyala di hadapan Tuhan, maka kita harus berusaha untuk terus melatih fokus kita kepada Tuhan. Karena jujur, banyak sekali hal-hal yang membuat kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari, perlahan tapi pasti, kalau kita nggak fokus kepada Tuhan,
pada saat kita dinyalakan, tadi kan kita sebagai, kalau udah dipilih Tuhan kan kita udah dinyalakan apinya menjadi lilin, menjadi terang, menjadi pelita. Maka secara perlahan kalau kita nggak belajar untuk terlatih fokus kepada Tuhan, maka api itu akan mulai kecil, bahkan mulai padam. Kemudian kita mungkin berkata, itu kan ayat itu kan untuk para imam, ya kan? Karena kan imamat. Saya kan bukan imam, tetapi seperti yang sudah dijelaskan juga minggu lalu, dan saya mau sekali lagi ingatkan, di dalam perjanjian baru, kita ini semua kan dikatakan bahwa adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi kita juga adalah imam-imam di zaman modern ini. Artinya, ya sama, kita punya kewajiban, tanggung jawab yang sama, agar menjaga api itu menyala selama 24 jam sehari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya percaya, saudara, kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya kalau masih Tuhan berikan nafas kehidupan, saya percaya karena masih ada tujuan Tuhan, masih ada kehendak Tuhan yang sempurna, yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan supaya tujuan Tuhan itu tercapai, Tuhan mau kita ada api, karena itu adalah untuk menggerakkan kita. Kita harus jaga api itu, karena supaya api itu bisa menggerakkan kita, supaya kita itu punya kemauan, punya kehendak untuk bekerja sama dengan Tuhan, untuk mencapai, melaksanakan, membuat rencana Tuhan yang udah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu tercapai. Kalau kita sebagai orang percaya nggak ada api, bahkan mungkin mulai biasa-biasa dan padam, ya kita lama-lama menjadi akan dingin, menjadi suam-suam, dan akhirnya ya nggak peduli sama tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah tanya sungguh-sungguh kepada Tuhan lagi, Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan saya? Jadi kalau kita nggak ada api, nggak ada kegairahan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi kita sebodoh aja, memang masih kita datang ke gereja, kita masih mendengarkan firman, kita masih memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kalau nggak ada api, kita pikir ya begini-begini aja, visi Tuhan ya visi Tuhan. Ini udah bulan Juli, kebangkitan, revival, tapi kok sama-sama kayaknya sama-sama aja gitu dari dulu seperti ini gitu kan. Nah kalau udah hal seperti itu, kita mesti cek apakah api kita masih menyala berkobar-kobar buat Tuhan gitu loh. Ternyata Tuhan mau supaya kita perhatikan supaya api ini tetap ada menyala dalam kehidupan kita. Di Alkitab juga, saudara, di dalam Alkitab kalau kita baca, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya pada Tuhan pada waktu itu, mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa kalau ada roh api yang berkobar-kobar dalam kehidupan mereka. Seperti Petrus dan Yohanes, dikatakan mereka itu rohnya menyala-nyala dan mereka sanggup melakukan banyak perkara yang luar biasa. Orang-orang dan imam-imam pada waktu itu sampai bertanya-tanya, siapakah kedua orang ini? Ya kan, murid Tuhan Yesus. Mereka adalah orang biasa, nelayan yang nggak punya pendidikan tinggi, tapi bisa melakukan perkara yang luar biasa. Dan jawabannya adalah karena mereka ada api yang berkobar-kobar. Dan di Lukas 24 kemudian juga kita tahu ada kisah di mana ada dua orang murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu setelah Tuhan Yesus itu kan mati di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dan mayatnya kan nggak diketemukan kan. Kemudian orang-orang bilang, mana Tuhan Yesus, mana Tuhan Yesus, ya kan. Nah yang dua murid ini kecewa, gurunya yang mereka anggap mau menyelamatkan tapi mati dan malah sekarang mayatnya nggak ada. Akhirnya mereka saking kecewanya, mereka memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kampung Emmaus. Nah, mereka berdua berjalan dengan hati yang penuh kekecewaan, tapi kita tahu di tengah perjalanan Tuhan datang menghampiri mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Mereka nggak tahu mereka itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhan sampai akhirnya Tuhan membukakan mata mereka. Dan setelah bercakap-cakap dan Tuhan bukakan mata mereka, roh mereka berkobar-kobar kembali dan mereka akhirnya memutuskan yang tadinya mau pulang ke kampung Emmaus kembali ke Yerusalem, di mana Yerusalem ada kegerakan, ada revival. Nah, jadi penting banget saudara kita juga sehari-hari itu bercakap-cakap dengan Tuhan supaya api kita tetap berkobar-kobar, ya kan?
Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, dari ayat Imamat 6 ayat 8 sampai 13 itu, maka yang akan saya sharingkan adalah ada 3 hal, saudara. Yang pertama, untuk menjaga api itu tetap menyala, dikatakan kita harus ada korban di atasnya, ya kan? Karena kalau nggak ada korban, api itu lama-lama juga akan mati. Nah, saudara, kita tahu kalau kita pergi ke restoran lah, ke tempat barbecue atau apa, ya kan, bakar-bakaran. Nah, kita tahu untuk menyalakan api di bawahnya biasanya kan kita dikasih lemak daging, ya kan? Lemak itu kita oles-oleskan di panci dan akhirnya membuat api itu semakin membara. Nah, artinya saudara, ketika ditaruh di atas api, ada korban, maka membuat api juga semakin menyala lebih besar. Jadi, api selalu harus ada, korban bakaran juga harus selalu ada. Dua-duanya harus selalu ada untuk menjadi kobaran yang besar. Ada korban yang dibakar di atasnya. Nah, kita juga tahu dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan itu memerintahkan umatnya untuk menyediakan korban daging bakaran, dan kalau korban itu berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan api, menurunkan api dari langit, saudara. Sama ceritanya dengan Nabi Elia yang juga waktu itu bertarung dengan nabi-nabi para Baal. Nabi Elia menyediakan korban bakarannya juga air, kemudian Nabi Baal juga menyediakan korban bakarannya, dan kita tahu api Tuhan dari langit karena berkenan atas persembahan korban Elia, maka api Tuhan itu datang, saudara, menghabiskan korban bakaran, bahkan air pun habis. Artinya, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, kalau mau api kita terus menyala, salah satunya kita harus berani memberikan korban. Kan tadi udah dibilang korban kita adalah hidup kita, saudara. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yang membuktikan bahwa kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri kan udah memberikan contoh di mana dia memberikan dirinya menjadi sebagai korban yang luar biasa, yang tidak bercacat celah, yang sangat mahal untuk memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, teladan yang Tuhan berikan, kita mau juga Tuhan mau kita lakukan. Kita sebagai orang-orang yang anak-anak yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dikatakan sebagai lilin, terang, dan sebagainya, kita juga mau memberikan korban yang terbaik, selalu berusaha, lebih berusaha lagi untuk memberikan korban yang terbaik dalam Tuhan. Jadi, dalam ikut Tuhan itu pasti ada harga yang harus dibayar, yaitu korban kita kepada Tuhan. Dan apa artinya? Artinya adalah apa yang penting buat kita. Kalau kita mau relakan itu buat Tuhan, itu adalah korban buat Tuhan. Kalau sesuatu itu yang kita berikan adalah sesuatu yang mudah, masih gampang, kita berikan kepada Tuhan, itu belum tentu termasuk korban. Nah, kita tahu di dalam Alkitab itu ada yang namanya offering atau persembahan, atau ada yang namanya sacrifice atau pengorbanan. Nah, yang dibilang di Imamat ini adalah sacrifice, yaitu pengorbanan. Artinya sesuatu yang kita miliki, yang berharga buat kita, kita berikan buat Tuhan, walaupun mungkin sedikit nggak rela, mungkin merasa sakit, tapi kita mau berikan buat Tuhan, namanya itu korban. Nah, misalnya aja saudara, contoh. Misalnya saudara sedang hiking, berdua sama teman saudara, berdua. Kemudian di tengah perjalanan hiking, dua-duanya haus. Dan saudara, yang teman saudara airnya udah habis. Saudara punya air, tapi airnya pun itu udah tinggal sedikit, cuman cukup untuk satu orang. Kemudian saudara bilang, ya udahlah, kan nanti mungkin dalam 2 jam kita ketemu toko untuk beli air, kamu ini airnya saya kasih buat kamu, ya kan? Nah, itu sacrifice. Tapi kalau misalnya saudara punya 2 botol dan berkata, ya udahlah, ini kan ada 2 botol, satu buat kamu, satu buat saya. Nah, itu namanya offering atau pemberian. Nah, dalam kehidupan, poin yang pertama, Tuhan mau tanya kepada kita, udah ada belum korban-korban yang kita berikan buat Tuhan, yang lebih sungguh-sungguh lagi? Atau selama ini kita pikir kita udah memberikan korban, tapi sebetulnya masih dalam level offering, masih dalam level pemberian, gitu, belum dalam level sacrifice. Kita memberinya ya mas nggak, ya bisa lah, gampang lah, nggak ada rasa sayang, nggak struggle, nggak ada pergumulan untuk memberikan.
itu belum sacrifice. Nah, itu poin pertama sebagai untuk membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Tuhan mau tanya kepada saya dan saudara semua, kalau mau api itu menyala, sudahkah kita memberikan korban yang di dalam level sacrifice, atau selama ini kita pikir sacrifice tetapi sebetulnya masih offering. Karena mengiring Tuhan tanpa ada korban, maka lama-lama api dalam kehidupan kita akan semakin kecil dan bahkan semakin padam. Demikian juga dalam pujian penyembahan. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang kita persiapkan baik, itu juga udah merupakan korban di hadapan Tuhan dibandingkan kalau nyanyi kan gampang. Kita bisa nyanyi, kita bisa dengar firman, tetapi hati kita, pikiran kita nggak ada dalam penyembahan itu. Hati kita, pikiran kita nggak fokus, nggak kepada Tuhan, melayang-layang, nyanyi asal-asalan, semua juga bisa. Nah, itu mungkin baru pemberian, belum sacrifice. Jadi, kemudian kita di rumah menyediakan waktu khusus buat Tuhan, ya kan? Ada orang yang gampang aja memberikan 1 jam, karena kan tiap level beda-beda. Misalnya ada orang yang udah biasa kasih 1 jam, ya udah. Tapi ada orang yang 1 jam aja susah, tapi pada hari itu dia memberikan 1 jam, itu sacrifice. Tapi buat orang yang udah biasa kasih 1 jam, mungkin mesti ditambah untuk menjadi sacrifice. Jadi kita mesti pikir kalau ada sesuatu yang kita korbankan, aduh, waktu ini kan tadinya saya mau buat jalan-jalan, tadinya saya mau take care hobi saya, tadinya saya mau melakukan aktivitas yang lain, tapi kita berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu adalah korban di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua juga, apakah Tuhan tanya, apakah kita punya hati yang taat? Waktu kita dengar firman Tuhan, dan mau melakukannya walaupun kadang pun sakit, ya kan, kadang kita kan mungkin kecewa sama orang atau apa. Kemudian waktu kita berdoa kayaknya enak, damai. Tetapi kemudian hari Senin atau Selasa kita minggu berdoa enak, udah dengar firman dikuatkan. Tapi Senin Selasa kita ketemu orang yang menyakiti kita, ternyata masih belum bisa benar-benar mengampuni, masih sakit hati. Makanya penting banget untuk selalu datang kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena kalau hal-hal seperti itu, kalau kita nggak taat melakukan firman Tuhan, ya itu belum berkorban juga, ya kan. Di ayat firman Tuhan di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, melakukan lebih baik daripada sekedar mendengar. Mendengar firman Tuhan itu very good, tetapi Tuhan bilang, kalau cuma mendengar aja nggak melakukan, ya percuma, ya kan. Emang kita mesti dengar, karena kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau enggak dilakukan, iman itu juga kan artinya mati, saudara. Jadi, ikut Tuhan tanpa ada ketaatan, maka belum ada korban yang sungguh-sungguh yang kita berikan buat Tuhan. Dan sebetulnya itu sebaliknya, malah kita sedang memadamkan api roh kita, saudara. Jadi, korban itu bisa berupa waktu, bisa berupa tenaga, bisa berupa materi, bisa berupa hal seperti itu bisa menjadi korban di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita perhatikan, sama seperti di ayat imamat yang kita baca tadi, kita harus memperhatikan baik korbannya maupun apinya, dua-duanya harus kita perhatikan supaya tetap menyala. Nah, sekarang ya marilah kita lihat kehidupan kita masing-masing. Masih ada kobaran api itu, atau mungkin udah mulai kecil, dan gimana, atau udah datar atau gimana gitu kan, cuman kita sendiri masing-masing yang bisa jawab. Saudara, tanpa ada komitmen untuk memberikan korban kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang ya biasa-biasa aja gitu kan. Nah, itu poin yang pertama. Yang pertama tadi adalah apakah korban kita udah termasuk sacrifice atau masih dalam level offering. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi kan kalau membakar itu ada abu, ya kan? Dan dikatakan abunya harus dibuang. Semua yang kekotorannya itu harus dibuang. Nah, kitab Imamat ini yang pertama tujuannya mengajar bangsa Israel dan para imam itu untuk belajar menghampiri Tuhan melalui darah pengorbanan. Itu sama dengan kita di zaman Perjanjian Baru, kita bisa menghampiri Tuhan karena ada pengorbanan darah Tuhan Yesus. Nah, yang kedua tentang abu itu mengajarkan, imamat itu mengajarkan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Tuhan bagi umat pilihannya. Makanya dikatakan, kalau ada abu, mulai ada abu, maka harus segera dibawa keluar.
Jadi mezbah pembakaran itu harus dibersihkan dari abu. Dengan kata lain, mezbah pembakaran itu selalu harus dijaga kebersihannya. Korban itu harus dijaga kebersihannya. Sama dengan kita, saudara, kalau kita misalnya ke restoran mau makan, kemudian nggak sengaja kita lewat dapur, dan lewat dapurnya itu kotor banget, berantakan banget, sampah di mana-mana, berceceran. Mungkin kalau saya langsung bilang, aduh, dapurnya kotor banget, jijik banget. Udahlah, nggak jadi makan, ayo kita keluar, ya kan? Nah, sama dengan Tuhan, Tuhan juga mau korban yang dipersembahkan kepada Dia, maka harus dijaga kebersihannya. Karena abu itu kan melambangkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang najis, sesuatu yang ada kekecewaan, kebencian, kepahitan, addicted, kecanduan kepada sesuatu yang nggak baik, segala sesuatu yang kotor yang nggak berkenan di hadapan Tuhan harus dibersihkan. Artinya begini, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita akui dosa kita, dan kita, saya senang banget ada satu firman Tuhan yang berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, marilah kita tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi. Ya kan, kita mau datang kepada Tuhan, mau akui semua hal-hal kecil yang menumpuk dalam kehidupan kita, yang akumulasi dalam kehidupan kita. Karena kadang kita itu Minggu, kemudian dari Senin sampai Sabtu mengalami banyak hal, mengalami kemarahan, kekecewaan, ya kan, mengalami segala macam yang hal-hal kecil yang kita tumpuk, dan kemudian hari Minggu kita datang, atau setiap hari kita datang. Nah, apa-apa yang akumulasi itu seperti abu yang menumpuk pada saat korban itu dibakar, kan abu itu nggak langsung jatuh, tapi akumulasi gitu, dikit demi dikit, akhirnya jadi banyak. Nah, demikian juga Tuhan mau perhatikan apa yang menjadi tanda kutip abu-abu dalam kehidupan kita, apa yang menjadi menghalangi kita untuk datang bersih di hadapan Tuhan. Masih punya kebiasaan yang nggak baik kah? Masih punya kekecewaan kah? Masih punya ketakutan yang berlebihan kah? Segala apapun itu kita mau akui di hadapan Tuhan dan kita buang, supaya api kita itu tetap murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita itu nggak hidup di dalam dakwaan iblis. Kan iblis itu kerjaannya mendakwa kita. Iblis itu kerjaannya, aduh kamu mah nggak layak lah. Sekarang jam 10 ibadah, tadi kamu jam 9 ngapain? Masih begini, masih begitu, masih begini, masih begitu. Ya datang aja, tapi kita datang dengan kepala yang tertunduk, dengan rasa malu. Tetapi Tuhan mau justru kita datang, apapun yang menumpuk, yang akumulasi menumpuk dalam kehidupan kita, mari kita buang di hadapan Tuhan. Tanggalkan semuanya. Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dengan mulut kita, maka kita pasti akan diampuni dan dibersihkan lagi sama Tuhan. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil itu merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kan kalau sampah yang besar itu misalnya kan korban itu ada tulangnya, ada bulunya, ada darahnya, itu nggak disebut di Alkitab karena pasti itu udah dibersihkan. Dengan kata lain, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak melakukan kan dosa-dosa yang kayak pembunuhan atau perampokan yang sampai bisa dihukum di penjara dan sebagainya. Yang besar-besar itu kita pikir itu bukan aku nggak berdosa. Tetapi yang Tuhan mau justru perhatikan hal-hal yang kecil yang merintangi kita. Hal-hal yang kecil yang membuat lama-lama api kita padam. Nah, itu Tuhan mau kita perhatikan hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari, dan Tuhan mau kita buang, ya kan? Dan yang ketiga, saudara, poin yang ketiga dikatakan kan kalau kayunya udah mulai habis terbakar, harus disediakan lagi kayu-kayu yang baru. Nah, yang berarti yang ketiga itu artinya itu simbolnya buat kita sekarang, kita itu harus bersedia menjaga kobaran api dalam hidup kita itu, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita alami setiap hari. Dikatakan ketika baranya mulai kecil, maka harus ada kayu baru yang harus ditaruh. Nah, kita tahulah kalau kita lagi misalnya membakar sesuatu pakai kayu, kemudian kayunya udah habis, dan imam-imam itu harus taruh kayu baru. Berarti ada kerja ekstra kan? Harus cari kayu lagi, mungkin kalau kayunya basah harus dikeringkan dulu, kemudian kalau kayunya besar harus dipotong-potong dulu, baru dimasukkan lagi untuk dibakar. Artinya harus ada kerja ekstra, kerja ekstra mile yang harus dilakukan para imam itu untuk menaruh kayu-kayu yang baru di atas mezbah. Nah, dalam kehidupan kita juga Tuhan kadang izinkan ada sesuatu yang baru
yang terjadi dalam kehidupan kita yang enggak kita duga-duga, yang enggak kita expect, yang dimana kita tiba-tiba harus berusaha lagi, kita harus belajar lagi, kita harus kerja extra mile, menyesuaikan diri lagi. Selalu ada musim baru dalam kehidupan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, baik itu sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan, misalnya pekerjaan kita, ada orang quit, kemudian akhirnya, aduh ini karena quit, karena sekarang mungkin ekonomi begini, mereka nggak cari orang baru, dikasihnya kepada kita, ya kan, puji Tuhan kalau dikasihin kepada kita, berarti kan kita kepercayaannya kan. Tetapi kita mungkin berkata, aduh ditambah lagi, akhirnya mumet, jengkel, nggak bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada saat nggak bersyukur, itu juga api mulai padam. Jadi mungkin pelayanan kita ditambah-tambahkan lagi sama Tuhan. Mungkin ya hal-hal seperti itu, saudara, yang nggak expected, ada ekstra yang harus kita lakukan. Atau sebaliknya justru ada yang diambil dari kita, ada yang kehilangan kerjaan, kemudian jadi akhirnya kita mesti cari kerja lagi, kita mesti menyesuaikan diri lagi, atau kita kehilangan seseorang, membuat kita sedih, membuat kita kehilangan apapun, saudara. Tetapi ya itulah namanya kita orang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, sebagai anak Tuhan pun kita mengalami banyak, ada yang sukanya, ada dukanya, ada di atas, ada up-nya, ada down-nya. Nah, Tuhan mau kalau kita itu tetap menjaga api dalam situasi apapun. Pada saat kita suka, diberkati, atau pada saat kita kecewa, pada saat kita sedih, Tuhan mau tetap kita itu menjaga api kita. Apapun keadaan situasi yang Tuhan sedang izinkan dalam kita. Karena kadang ada orang yang justru pada saat diberkati apinya padam, ya kan? Wah, udah diberkati lupa Tuhan. Ada juga orang yang justru pada saat kehilangan sesuatu kecewa sama Tuhan dan akhirnya marah sama Tuhan dan apinya padam. Nah, hal seperti itu dalam kehidupan kita mesti perhatikan juga, saudara, supaya api kita tetap menyala. Amin. Nah, saudara, tadi dibilang kenapa sih api itu menyala, supaya saya percaya kalau kita masih hidup, masih dikasih nafas sama Tuhan, berarti kan ada tujuan yang mau Tuhan berikan buat kita. Amin. Dan kita semua bekerja sama dengan Tuhan, punya api yang menggerakkan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan harapan saya, kita semua di sini, saya dan saudara, itu menjadi pemenang. Kan kita itu dikatakan lebih daripada pemenang. Dan yang sering saya sharingkan, menjadi pemenang itu jangan kita pikir menjadi pemenang di mata manusia. Yang penting menjadi pemenang di mata Tuhan. Mungkin bagi orang, kita itu kayak bodoh, kita itu kayak ya begitulah gitu loh. Tapi kalau di mata Tuhan kita disebut pemenang, itu yang luar biasa. Amin. Nah, saya percaya kita semua itu kan pasti menantikan sesuatu dari Tuhan. Saya percaya Tuhan itu kalau mau memberkati kita, kalau Tuhan itu mau menjawab doa kita itu segampang membalik tangan. Tuhan itu kalau mau melakukan apa aja itu gampang, ya kan? Tetapi yang Tuhan mau dari kita adalah apakah kita itu juga mau merubah diri kita untuk mengalami janji Tuhan. Mungkin Tuhan itu ready, tapi Tuhan tunggu kita untuk berubah juga. Nah, saya itu sering harapan saya hari ini adalah kalau kita datang kepada Tuhan, kita tanya Tuhan, apalagi yang harus saya ubah, dan saya percaya Tuhan itu bisa berkata, mungkin Tuhan bisa berkata bahwa selama ini yang kamu kira kasih korban itu belum korban, atau Tuhan mau berkata, kamu itu dalam hati kamu masih banyak menumpuk abu-abu yang akumulasi, harus dibersihkan, dan kita anggap sebetulnya oke-oke aja, tapi Tuhan bilang itu belum oke. Dan yang ketiga, kamu itu udah diberkati, atau kamu dalam keadaan Tuhan sedang uji, apakah tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, itu 3 hal yang mau saya sampaikan pada sharing saya, firman saya pada hari ini. Semoga memberkati. Saya sangat terbatas, tetapi saya percaya, saya berdoa, kan ada Roh Kudus ya, kita semua ada Roh Kudus, dan biar Roh Kudus itu selalu menyertai kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, supaya kita itu dalam waktu yang dekat ini boleh mengalami apa yang menjadi visi Tuhan, revival,
Jadi jangan bilang, ya begini-begini aja, udah bulan Juli juga masih begini-begini aja. Tetapi saya percaya kalau ada perubahan, seperti Yusuf, yang dari malam hari masih di penjara, besoknya udah jadi penguasa, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Detik ini kita masih bisa berkata biasa-biasa aja, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, bawa api kita lagi kepada Tuhan, dan kalau kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan diajarkan Roh Kudus, saya percaya, saya mau katakan bahwa kita yang menantikan mujizat Tuhan, kita yang menantikan jawaban Tuhan, bagi Tuhan itu gampang sekali untuk memberikan, bahkan Tuhan yang terlebih rindu untuk memberikannya buat kita semua. Amin. Demikian sharing saya, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.